Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Perkenalkan, nama saya Karisma Dwi Meyasinta. Konsep dasar sistem I/O sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh sistem I/O, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Sistem I/O terdiri dari yang pertama sistem buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Yang kedua pooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga antarmuka device driver yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, buka, baca, tulis, tutup. Yang keempat, drivers untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras. Perkenalkan, nama saya Nisli Hilmi Fahmi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sinta. Perangkat I/O berdasarkan sifat aliran data. Yang pertama, block oriented device, dan yang kedua, karakter stream oriented device. Block oriented device yaitu menyimpan informasi dan memberikan, menerima, mengirim informasi sebagai blok-blok ukuran tetap. Contohnya ada disk, tape, CD-ROM, optical disk, dan lain-lain. Sedangkan karakter stream oriented device, perangkat yang mengantar atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk struktur blok. Contohnya clock, memory, maps, scan, sensor, mouse, dan lain-lain. Perangkat I/O berdasarkan sasaran komunikasi. Yang pertama, human readable device. Yang kedua, machine readable device. Yang ketiga, unit komunikasi. Human readable yaitu perangkat yang terhubung dengan manusia sebagai pengguna komputer, cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna. Contohnya ada monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan device. Mesin readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul, sensor, dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Cocoknya untuk berkomunikasi dengan peralatan. Contoh dari mesin readable device adalah disk, tape, sensor, kontroler, auditor. Sedangkan unit komunikasi yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem, cocoknya untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono Putro. Prinsip manajemen perangkat input-output dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama efisiensi. Efisiensi adalah aspek penting karena operasi input-output sering menimbulkan bottleneck. Yang kedua, generalitas. Generalitas merupakan manajemen perangkat input-output selain berkaitan dengan simplitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input-output. Kemudian buffering input-output dibagi menjadi tiga. Yang pertama single buffering, yang kedua double buffering, dan yang ketiga circular buffering. Single buffering dibagi menjadi dua mode. Yang pertama mode gulung dan yang kedua mode boring. Dan untuk double buffering dibagi menjadi dua mode alternatif. Yang pertama mode line at time, yaitu proses pemakai tidak perlu ditunda untuk input output. Yang kemudian nomor 2 mode by art time, yaitu mengikuti model produk custom. Dan yang terakhir virtual buffering, yaitu ketika lebih dari 2 buffer digunakan, maka kumpulan buffer itu sendiri diacu sebagai virtual buffering. Masing-masing buffering individu adalah satu unit virtual buffer. Perkenalkan, nama saya Bintang yang akan menjelaskan hierarki manajemen I/O.
Dari manajemen I/O ada 4. Yang pertama ada interrupt ladder. Interupsi harus disembunyikan agar tidak dilihat oleh rutin pada lapisan berikutnya. Yang kedua ada device driver. Semua kode bergantung pada device driver. Device driver bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independen di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan. Yang ketiga ada perangkat lunak sistem operasi device independen yang berfungsi untuk masukan dan keluaran yang berlaku untuk semua perangkat dan menyediakan antarmuka yang seragam untuk perangkat lunak tingkat pemakai. Yang keempat ada perangkat lunak level pemakai. Kategori penting dalam perangkat lunak level pemakai adalah spooling. Spooling adalah cara khusus berurusan dengan perangkat I/O dedicated pada sistem multiprogramming. Spooling, busy waiting atau pooling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy declare. Pada dasarnya, pooling dapat dikatakan efisien, akan tetapi pooling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping, hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis karena CPU processing yang tersisa belum selesai. Perkenalkan, nama saya Winal Dadir Febrianto dari kelompok 4. Ada dua metode transfer DMA, halt atau burst mode DMA, karena DMA controller memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer semua blok data ke atau dari memori pada single burst. Selagi transfer masih dalam progres, sistem mikroprosesor di set idle, tidak melakukan instruksi operasi untuk menjaga internal register. Tipe operasi DMA seperti ini ada pada kebanyakan komputer. Selanjutnya, cycle stealing mode mengikut sertakan DMA controller untuk memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek pada periode di mana mikroprosesor sibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Sistem stealing DMA lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan halt DMA, karena DMA controller harus mempunyai kepintaran untuk merasakan waktu pada saat sistem bus terbuka. Penjadwalan disk, penjadwalan CFS, penjadwalan SSTF, penjadwalan scan, penjadwalan scan, penjadwalan look. Perkenalkan, nama saya Agril. Saya akan melanjutkan presentasi. Tema adalah tema adalah tema adalah sebuah prosesor khusus special purpose processor. TMA adalah sebuah prosesor khusus special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. TMA interface apa sih yang sih? Tiga langkah dalam transfer TMA. 1. Prosesor menyiapkan TMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data dan banyak bit yang ditransfer. 2. TMA controller memulai operasi menyiapkan bus, menyediakan alamat menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. TMA controller menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan lanjut berikutnya. Langkah-langkah dalam manajemen disk. 1. Memformat disk, boot block, bad blocks. Keandalan disk. Yang pertama, disk memiliki resiko untuk mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat berakibat turunnya performa ataupun hilangnya data. Yang kedua, penyebab terjadinya hilangnya data. Ketidaksengajaan dalam menghapus atau menghilangkan tenaga listrik. Blok rusak pada disk, rusaknya disk, sistem korup. Yang ketiga, cara meningkatkan kinerja disk dengan menggunakan RAID. Sekian penjelasan dari Adelia. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.